Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode angka cantik ya, 1888 atau 1888. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu, buat yang denger di radio, buat yang nonton di YouTube. Sayang, nggak bisa ada lagunya ya, karena license. And apalagi sih? Ada juga random wisdom atau kata-kata bijak yang semoga bisa menginspirasi kamu. Buat yang di YouTube ya, kamu dapat dagingnya aja ya. But now kita mulai dulu dengan lagu pertama dari The Script. Ada I Want It All. Oh yeah, sorry. It's a great day today. But not so much buat Meta, karena Meta ini dituntut oleh sebuah company yang detailnya nanti aja ya. Kita sekarang mulai aja dulu. Tadi apa? The Script, I Want It All di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan saat ini di Jepang lagi ada kasus dalam 2 minggu terakhir. Ada 10 penyerangan monyet liar ke manusia-manusia ya. Dan ini udah memakan korban, gak sampai korban jiwa sih setahu gue. Tapi udah mencakar bayi segala yang dia ketika dia menginvasi atau menyerang sebuah rumah. Jadi ternyata ada monyet liar yang tingginya sekitar 40-50 cm. Bahkan dia sempat masuk menyerbu ke sebuah ruangan kelas di TK di Jepang sana. Dan ini memang sedang heboh di Jepang sekarang, lagi diadakan perburuan monyet liarnya ini. Dan memang di Jepang saat ini karena jumlah populasi penduduknya terus berkurang ya, terutama yang di daerah pedesaan, maka ada banyak penampakan hewan-hewan liar yang meningkat. Kayak contohnya di Hokkaido aja, penampakan beruang itu naik 381 lebih. Bahkan ada di tahun lalu ada seekor beruang hitam, black bear, yang sempat lebih dari 12 jam itu santai-santai di supermarket gitu. Dia nyantai-nyantai di sana aja. So, lumayan serem sih. Jadi sekarang lagi diburu monyet liarnya ini. But now kita balik ke lagu. Ada Tampar dari Juicy Lucy di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ya, welcome back di Popo on the Radio. Masih bareng sama saya Popo Kosen. Dan buat kamu yang suka anime, dan salah satu layanan streaming anime yang paling terkenal itu kan Crunchyroll ya, yang tadinya belum ada di Indonesia. Tapi sekarang tiba-tiba ada pengumuman kalau Crunchyroll ini masuk ke Indonesia, dan harganya juga menurut gue terjangkau sih. Ada 3 level. Level pertama yaitu Fan, itu Rp29.000 per bulan. Terus level kedua Rp39.000 per bulan. Dan yang Mega Fan yang kedua itu. Dan yang terakhir Mega Fan juga, tapi bayar 1 tahun langsung dan itu dapat gratis 2 bulan. Jadi bayarnya 10 bulan. Nah, Crunchyroll ini juga ada layanan baca komiknya sih yang legal. Dan menurut gue ini good deal ya, apalagi cuman kekurangannya memang ada beberapa anime yang belum masuk ke Indonesia. Kayak contohnya ini yang belum tuh kayak Black Clover, Dr. Stone, sama Mob Psycho 100 itu belum masuk. Tapi itu sih di Netflix ada sih, jadi lu bisa mix and match. Jadi kalau kamu suka anime dan pengen nonton, ada dulu-dulu juga yang belum sempat nonton, misalnya kayak Naruto gitu, silahkan aja cek aja ya Crunchyroll Indonesia. Menurut gue ini harganya termasuk good deal sih, terutama kalau kamu hobi maraton nonton anime. And now kita balik ke lagu. Ada Bite Me dari Avril Lavigne. Enjoy. Masih bareng Popo Kosen di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan bulan Oktober kemarin Facebook itu kan mengganti namanya menjadi Meta ya. Dan waktu itu banyak yang khawatir karena nama Meta itu kan sebenarnya general ya, ada metaverse segala macam tuh. Takutnya Facebook mengambil nama ini duluan dan nanti semua jadi kayak dia pengen jadi Aquanya metaverse, karena sekarang kita kalau ngomong air minum Aqua, sekarang masih gitu gak sih? But anyway, ada sebuah company yang namanya sama, yaitu Meta. Dia adalah company company kesenian ya, installation art. Dan mereka mengumumkan kemarin kalau mereka akan menuntut Meta dengan tuduhan pelanggaran hak cipta. Dan mereka menganggap kalau si Meta ini melanggar brandnya dia, karena Meta ini art segala macam gitulah. Intinya ini akan dituntut, belum mulai sih dituntutnya prosesnya, tapi mereka udah bilang akan segera menuntut. Jadi kayaknya tahun depan
akan ada banyak persidangan seru ya antara Twitter sama Elon Musk. Terus ada ini Meta lawan Meta. Jadi apalagi Amber Heard sama Johnny Depp juga akan ada lanjutan sidang yang mereka kan. Sekarang yang Amber Heard-nya menuntut balik. Karena kemarin Johnny Depp menuntut Amber Heard dan Amber Heard menuntut balik si Johnny Depp. Itu juga akan disidangkan. Jadi lumayan seru sih kalau kamu suka nonton sidang ya. But now kita balik ke lagu, ada Everything But You dari Clean Bandit di Popo on the Radio, madly inspiring. Kabar baik buat kamu yang pengen nonton Lightyear tapi nggak jadi nonton karena nggak masuk ke Indonesia kan jadinya. Nah, si Lightyear ini akan muncul di Disney Plus mulai tanggal 3 Agustus. Nah, biasanya kalau Disney Plus itu di seluruh dunia barengan ya. Kalau yang sekarang, kalau dulu awal-awal memang enggak, tapi ini jadi nanti kalau kamu udah pengen nonton 3 Agustus nanti bisa nonton Lightyear. Gua sih termasuk orang yang pengen nonton Lightyear tapi nggak sampai pengen-pengen banget harus nonton di bioskop. Jadi gua menyambut baik ya politikus ya. Jadi 3 Agustus. Apalagi ada baca-baca reviewnya gitu, banyak yang bilang kalau ya ini bagus tapi sangat-sangat predictable ceritanya. Pada yang bilang gitu, yang makin meyakinkan gua kalau ya udahlah ini nonton di Disney Plus aja. So catat tanggalnya 3 Agustus di Disney Plus Indonesia. Gue nggak tahu apakah di Indonesia nanti juga nggak boleh karena nggak tahu undang-undangnya gimana sih kalau streaming. Harusnya sih tetap boleh ya. Tapi nanti kita lihat aja 3 Agustus beneran ada apa enggak ini Lightyear. And now we have Pernah Terluka dari Chris Patih di Popo on the Radio, madly inspiring. Welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan saat ini di India sedang memasuki clinical trial atau uji klinis tahap ketiga, yaitu obat COVID. Jadi bukan vaksin ya, tapi ini obat. Dan obat ini berupa nasal spray atau spray hidung gitu, jadi disemprot ke hidung buat orang yang positif COVID. Dan ini katanya bisa membasmi virus-virus yang ada di pernafasannya kita. Dan sudah diuji coba tahap kedua kemarin, orang-orang yang pakai nasal spray-nya ini itu lebih cepat jadi negatif tes PCR-nya dibandingkan dengan orang yang tidak menggunakan ini. Nah, ini sekarang sedang dikembangkan oleh company Kanada yaitu Sanotize dan bekerja sama dengan Glenmark Pharmaceutical di India dan ini uji klinis tahap ketiga. Nah, kalau ini udah lolos maka harusnya nggak lama lagi udah bisa diluncurkan ke pasaran sih. Nah, menurut gue memang kayaknya sekarang udah harus siap hidup dengan COVID nggak sih? Karena gue ngerasa ya memang gitu. Apalagi COVID-nya juga udah makin lemah. Kita juga udah vaksin, udah booster. Jadi kalau misalnya amit-amit nih kena COVID pun iya cuman batuk pilek aja kan. Gue ada beberapa teman gue yang karena Omicron dan mereka in general nggak apa-apa sih. Beneran kayak cuman masuk angin doang. Tapi ini mereka yang udah vaksin booster komplit ya. But kalau ada ini kan lebih enak lagi. Tinggal bawa aja kalau berasa batuk pilek gitu. And now we have Heart So Big dari Matoma di Popo on the Radio, madly inspiring. Oke followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah ngedengerin, udah nonton juga. Jangan lupa social media kita ada di facebook.com/popoltr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, dan nomor WhatsApp di 0877 16 16 13 13. Jangan lupa cek di YouTube Popo on the Radio. Di situ ada podcast gue Tiang Jauh ngebahas sepak bola dan Off the Record ngebahas semua hal yang terjadi di dunia. Jadi langsung aja ke sana, gue pilih yang seru-seru, yang fun-fun, dan kalau mau ngasih kritik saran boleh ya. Lagu terakhir ada Words dari Alesso featuring Zara Larsson di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.